Baik, para mahasiswa, kita masuk pada part yang terakhir, yaitu part keempat di sesi yang keenam ini. Kita lanjutkan tadi bicara tentang skala ukur variabel. Ada 4 tingkatan skala ukur yang perlu kita pahami. Pertama, yang paling sederhana itu adalah skala nominal. Di atas nominal ada ordinal, di atas ordinal ada interval, dan yang terakhir merupakan data yang paling sempurna, yang kita sebut dengan data rasio. Nah, masing-masing data skala ukur ini memiliki ciri-ciri sehingga kita bisa identifikasi nantinya ketika kita melakukan pengukuran, maka yang muncul data dalam bentuk angka, angka itu nanti kita identifikasi masuk kategori skala ukur yang mana. Nah, ini nantinya terkait dengan uji statistik, karena data tidak semuanya bisa dilakukan proses pengujian menggunakan uji-uji statistik yang tersedia. Sangat tergantung dari bentuk atau skala ukur data yang kita miliki. Nah, yang pertama yang paling sederhana ada yang disebut dengan skala nominal. Ciri-cirinya datanya tidak berjenjang. Data yang ada atau simbol yang kita berikan nantinya angka 1, 2, 3 itu hanyalah sebagai label saja, sebagai simbol saja atau kode saja untuk membedakan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Tetapi dia tidak ada jenjangnya, tidak ada bedanya antara 1 dengan 2, 2 dengan 3 atau dengan lainnya. Data ini karena sederhana, mudah diolah tetapi tidak mendalam. Data hanya dapat diolah dalam bentuk memunculkan tabel-tabel distribusi frekuensi ataupun nilai-nilai proporsi saja. Jadi merupakan data deskriptif yang sangat sederhana. Contoh data yang memiliki skala ukur nominal ini seperti jenis kelamin, suku bangsa, agama, jenis pekerjaan, dan lain-lainnya, hobi atau yang lainnya. Saya ambil contoh jenis kelamin. Nanti kalau Anda melakukan pengukuran, Anda beri label saja jenis kelamin. 1 itu untuk simbol atau label untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Tetapi jangan Anda artikan 1 ini lebih baik dari 2, karena tingkatan tidak ada di sana. Yang ada hanya pembeda saja, yaitu label-label atau simbol yang mewakili dari nama kategori yang kita buat. Itu data yang paling sederhana. Yang kedua, di atas nominal ada skala ordinal. Ciri-cirinya datanya sudah menggambarkan adanya jenjang, adanya ranking, adanya pembeda antara satu kategori dengan kategori lainnya. Sudah bisa kita bandingkan. Tetapi jarak antara satu kategori dengan kategori lainnya atau subkategorinya itu tidaklah tetap, tidaklah konstan. Jadi dia bervariasi jaraknya. Kemudian ciri yang ketiga, pada skala ordinal tidak memiliki nilai nol absolut. Jadi nilai nol itu adalah nilai nol yang tidak menggambarkan nol sebenarnya. Contoh untuk data ordinal tingkat pendidikan SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, itu jelas beda. Sudah ada jenjangnya. Orang tamat SD tentu pengetahuannya lebih rendah dari orang yang tamat SMA. Yang tamat SMA lebih rendah dari yang lulus di perguruan tinggi. Maka jenjangnya sudah ada, cuma jaraknya beda-beda. Prestasi kerja demikian juga. Status sosial orang, ada yang kaya, menengah, miskin, dan yang lainnya. Nilai belajar mahasiswa juga itu merupakan data skala ordinal A, B, C, D. Yang A tentu lebih baik dari yang B, yang B lebih baik dari yang C. Begitu demikian. Tapi jaraknya beda-beda nilainya, ya. Tingkat kesembuhan dan yang lainnya. Itu yang ciri dari skala ordinal. Yang ketiga ada skala interval. Di atas dari ordinal ada interval. Interval memiliki sifat-sifat yang kita temui pada data nominal maupun data ordinal. Kemudian jarak antara satu kategori dengan kategori lainnya atau jenjang dengan lainnya itu sudah memiliki bobot yang sama. Sehingga mudah kita membandingkan antara satu dengan lainnya. Karena jenjang jaraknya sudah sama, bobotnya sudah sama. Yang ketiga, cirinya sama, tidak memiliki nilai nol absolut. Nilai nol itu tidaklah mutlak. Contoh untuk data skala interval itu suhu, waktu, persepsi, tanggapan. Kalau suhu 0 derajat itu bukan tidak menggambarkan adanya suhu, karena dia tidak mutlak. Tetapi memang suhunya 0 derajat Celcius. Persepsi orang, kemudian tanggapan orang, itu memiliki
skala yang kita sebut dengan skala interval. Yang terakhir, skala rasio. Skala rasio ini merupakan skala yang menampilkan data yang paling sempurna. Ciri-cirinya nilai nolnya betul-betul nilai nol yang absolut. Jadi yang tidak absolut ya, tapi yang nolnya nol absolut. Atau kalau kita dapatkan datanya berbentuk nol, berarti nol itu menggambarkan tidak ada nilainya. Jarak antar urutan itu dapat ditentukan dengan baik karena dia sudah berbentuk data numerik. Dapat dibandingkan dengan data lainnya ya, karena dia merupakan data sempurna. Biasanya data skala rasio ini muncul dari hasil proses pengukuran, bukan penghitungan. Ketika kita mengukur berat badan, maka akan menghasilkan data rasio. Mengukur tinggi badan akan menghasilkan data rasio. Mengukur kadar HB, mengukur umur, dan sebagainya menggunakan alat ukur yang sudah terstandarisasi, itu akan menghasilkan skala ukur yang paling baik, sehingga kita sebut dengan data yang paling sempurna. Nah, itulah 4 tingkatan data, nanti berimplikasi terhadap uji statistik yang kita pakai. Karena uji statistiknya sangat ditentukan dengan jenis data atau skala ukur yang kita miliki. Nah, ini kesimpulannya dari tingkatan data, yang paling rendah nominal, kemudian ordinal, interval, dan rasio. Nah, yang perlu kita ingat nantinya ketika kita melakukan pengolahan data, data interval dan data rasio, yang paling tinggi rasio, di bawah rasio itu interval, itu bisa kita sederhanakan datanya menjadi data ordinal ataupun data nominal. Jadi boleh-boleh saja yang sudah sempurna kita sederhanakan. Tetapi yang sederhana, nominal dan ordinal ini tidak mungkin kita jadikan atau kita angkat menjadi data interval dan rasio. Dan itu tidak memenuhi kaidah-kaidah statistik. Maka yang perlu kita perhatikan seperti itu ya, supaya kita tidak salah nantinya menempatkan uji statistik yang harus kita sesuaikan dengan data atau skala ukur yang kita miliki. Nah, yang kemudian terakhir kita masuk ke dalam definisi operasional prosedur. Definisi operasional variabel atau DO. DO ini penting di dalam penelitian karena kita akan mengekspresikan definisi dari variabel penelitian kita. Kalau kita tidak definisikan secara operasional, bisa saja para pembaca atau peneliti lainnya salah di dalam menangkap apa yang kita maksudkan dengan variabel penelitian kita ini. Ya. Makanya perlu kita ekspresikan dalam bentuk definisi operasional. Nah, di dalam mengekspresikannya ini, ya, DO-nya bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, ada cara langsung, yaitu mengekspresikan bagaimana cara variabel itu kita ukur. Artinya kita bikin definisi yang menjelaskan proses pengukurannya, bagaimana cara yang akan kita ukur. Artinya hanya ada satu definisi variabelnya, sehingga itu betul-betul menggambarkan cara melakukan pengukuran variabel yang akan kita jadikan sebagai variabel penelitian. Yang kedua, diharapkan dengan cara langsung ini jangan menimbulkan makna ganda di dalam proses pengukuran. Nah, yang kedua ada yang dilakukan orang dengan cara tidak langsung, membuat definisi operasional. Nah, cara tidak langsung yaitu dengan mengekspresikan kriteria-kriteria manipulasi terhadap variabel-variabel dan cara mengukur efek dari manipulasi tersebut. Jadi kita tidak menjelaskan bagaimana proses pengukuran variabel itu, tetapi lebih kepada mengekspresikan kriteria manipulasi terhadap variabel dan cara mengukur efek dari manipulasi tersebut. Nah, ini biasanya untuk definisi operasional pada penelitian-penelitian eksperimen. Nah, di dalam definisi operasional itu yang harus kita jabarkan atau kita jelaskan ada 4 hal. Pertama, apa pengertian dari variabel atau definisi variabel kita? Definisinya tentu tadi
penekanannya pada definisi operasional, bukan definisi baku yang kita dapatkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, tetapi dia lebih mengoperasionalisasikan bagaimana cara pengukuran kita. Nah, definisi operasional ini bisa kita dapatkan dari kesepakatan keilmuan dari bidang-bidang ilmu tertentu. Itu bisa kita dapatkan dari berbagai literatur. Kemudian kita dapatkan juga dari rumusan resmi, kamus, diksionari, kemudian kita coba terjemahkan di dalam operasionalnya. Kemudian yang kedua, selain definisi, setelah kita menjelaskan apa pengertian dari variabel penelitian kita, sehingga orang paham betul, ini yang kita sebut sebagai variabel penelitian kita. Yang kedua yang harus kita jelaskan adalah alat ukurnya. Apa yang akan kita gunakan sebagai alat ukur di dalam proses pengukuran variabel itu. Jelaskan jenisnya, kemudian standarisasi alatnya, mereknya atau yang lainnya kalau kita menggunakan teknologi pengukuran yang sudah terstandarisasi. Nah, kemudian alat ukur kita tentukan, kemudian kita jelaskan juga bagaimana cara ukurnya. Jadi cara ukur itu menjelaskan bagaimana, siapa yang mengukur, bagaimana prosedur pengukurannya, dan urutan-urutan di dalam proses pengukuran. Itu kita jelaskan betul di dalam proposal, sehingga orang bisa memahami bagaimana cara kita melakukan pengukuran, dan hasilnya nanti akan menimbulkan data yang cukup dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir yang harus kita sampaikan di dalam DO itu adalah hasil ukur atau skala ukurnya, yang 4 tadi itu datanya. Apakah data yang muncul dari hasil pengukuran itu berbentuk data nominal kah, ordinal kah, interval kah, atau rasio. Jadi ini perlu diperjelas sehingga akan menuntun kita dan memudahkan kita di dalam proses penelitian nantinya. Saya ambil contoh di dalam mendefinisikan variabel. Ada kerangka konsep yang sederhana ini. Orang ingin menguji 2 variabel independen, usia dan jenis kelamin terhadap lama hari rawat di rumah sakit. Apakah ada hubungan usia dengan lama hari rawatnya di rumah sakit? Apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan lama hari rawatnya? Maka ketiga variabel ini harus kita bikin definisi operasionalnya. Nah, pertama, lama hari rawat, yaitu variabel dependennya. Apa yang kita sebut dengan variabel lama hari rawat? Nah, lama hari rawat itu yang kita maksudkan adalah jumlah hari sejak saat pasien masuk ke dalam bangsal rawat inap sampai dengan pasien keluar dari bangsal rawat inap sesuai seperti yang tertulis pada rekam medik. Nah, ini definisi operasional. Jadi ketika kita ingin mengukur berapa lama hari rawat si responden, tentu berangkat dari sejak awal dia masuk sampai sejak dia keluar dari bangsal rawat inap. Dan ini juga bisa dikonfirmasi dengan data rekam medik. Nah, yang kedua, variabel independennya. Yang kedua variabel usia, variabel usia pasien. Usia yaitu umur pasien sesuai seperti yang tertulis pada rekam medik pada saat pasien mendaftar untuk dirawat dinyatakan dalam satuan tahun. Jadi dia diperjelas ukurannya apa di dalam pengukuran usia pasien. Apakah kita mengukur dari ulang tahun pertamanya, atau berdasarkan akte kelahirannya, atau berdasarkan data rekam medik, tergantung dari keinginan dan kemudian pertimbangan dari si peneliti. Saya rasa itu contoh-contoh yang bisa kita pakai di dalam menerjemahkan nantinya atau mengoperasionalisasikan variabel-variabel penelitian. Nah, ada hal yang penting tadi, mulai dari memahami apa itu variabel. Variabel merupakan turunan dari konsep. Nah, variabel itu harus kita terjemahkan sehingga bisa kita jadikan sebagai yang bisa kita ukur nantinya di dalam proses penelitian. Variabel harus diukur, kemudian akan menghasilkan data.
Datanya itu ada 4 macam, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian untuk melakukan pengukuran pada variabel, maka mau tidak mau kita harus membuat definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian. Definisi operasional itu akan memuat tidak hanya definisinya saja, tetapi apa alat ukur yang kita gunakan, bagaimana cara mengukurnya, kemudian skala ukurnya apa saja data yang muncul dari hasil pengukuran itu. Saya rasa demikian saja untuk pertemuan pada malam hari ini. Kemudian ini ada tugas mandiri, Anda kerjakan untuk minggu depan. Nanti saya buat di Edmodo kapan batas terakhir Anda kumpulkan, yaitu Anda cari jurnal hasil penelitian yang relevan dengan bidang ilmu radiologi, kemudian dari situ Anda pelajari, kemudian Anda coba gambarkan kerangka konsep penelitian dalam bentuk bagan saja, kemudian dari kerangka konsep itu Anda identifikasi yang mana variabel dependennya, yang mana variabel independen, atau ada tidak variabel lainnya yang dijadikan sebagai variabel penelitian. Kemudian buatlah matriks ataupun ringkasan untuk membuat definisi operasional dari masing-masing variabel yang Anda dapatkan di dalam jurnal penelitian itu. Anda buat, nanti Anda kirim ke Edmodo, nanti saya bikin kolom untuk tugas akhir Anda untuk pertemuan saya yang ke-7 ya. Itu pertemuan yang terakhir, Anda bisa masuk di sana nanti, kemudian di pertemuan 7 merupakan pertemuan terakhir. Saya rasa demikian saja, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.